Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby, ide RP, ide Ruby Prasetyo. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang anak dari orang tua yang sukses. Maksud saya, orang tua yang sukses, saya amati, tidak bisa menghasilkan anak yang sesukses dia. Saya ambil contoh Presiden Soekarno. Kita mungkin tidak tahu, atau setidaknya saya tidak tahu orang tua Presiden Soekarno ini siapa, dari mana, cuman tahunya lahirnya di Blitar gitu. Nah, dari orang tua yang tidak kita kenal, muncullah Bung Karno. Nah, kemudian Bung Karno ini menjadi presiden dari tahun 45 sampai tahun 65, katakan 20 tahun. Kemudian, apakah dia sukses membentuk anaknya sesukses dia? Ada seorang anaknya yang jadi presiden juga, tetapi ternyata tidak lama juga. Menurut saya, anaknya Pak Karno, Bung Karno, Megawati itu tidak sesukses Bung Karno, dan bahkan anak-anak yang lain juga tidak sesukses Bung Karno. Kemudian kita lanjutkan ke Soeharto. Saya ingin mereview presiden-presiden dulu ya. Soeharto pun kita nggak tahu dia dari orang tua mana, tidak mengenal orang tuanya dari mana. Kemudian Soeharto sukses menjabat lebih lama dari Soekarno, dan kemudian anak-anaknya kita lihat sampai sekarang sih belum ada yang sesukses Soeharto ya, dalam hal ini menjadi presiden katakan. Kemudian berikutnya Habibie juga sama. Kalau kita nggak baca, kita nggak akan ingat Habibie ini anaknya siapa. Dan kemudian dia jadi wakil presiden, jadi presiden, dan anak-anak Habibie saya rasa tidak muncul ke permukaan seperti halnya Habibie. Gus Dur, nah Gus Dur ini yang saya ingat itu eyangnya, mbahnya itu pendiri NU. Kemudian ayahnya saya kurang tahu, mungkin bagi Gus Durian, bagi orang-orang yang mengenal lebih banyak Gus Dur, ini memang punya garis keturunan yang luar biasa begitu ya. Tapi menurut saya kalau toh iya, berarti ada grafik dari kakeknya Gus Dur, terus kemudian dari bapaknya Gus Dur itu tidak melebihi kakeknya, jadi di bawahnya, terus kemudian Gus Dur ini mungkin melebihi bapaknya, walaupun mungkin katakan seimbang dengan kakeknya atau melebihi kakeknya karena sudah menjadi presiden begitu ya. Kakeknya organisasi besar tapi belum presiden. Nah ini mungkin Gus Dur ini naik gitu ya, sangat sukses dalam 3 generasi ini. Tapi kemudian anak-anaknya Gus Dur juga tidak sesukses dia. Yang ingin saya bahas tadi adalah anak dari orang tua yang sukses. Jadi saya melihatnya anak-anaknya Gus Dur belum ada sampai sekarang yang jadi presiden. Menurut saya belum sesukses Gus Dur. Kemudian Megawati tadi ke Pak Karno, Megawati. Nah ini apakah anaknya Megawati akan sesukses Megawati jadi presiden? Kita nggak tahu, belum tahu. Kemudian SBY kita tidak tahu orang tuanya, kok kita, saya lah setidaknya, saya tidak tahu orang tuanya itu dari mana, siapa. Tahunya mertuanya yang terkenal, tentara yang jenderal yang terkenal. Nah, anak-anak SBY apakah akan sesukses bapaknya? Kita belum tahu. Jokowi juga sama, Jokowi orang tuanya saya tidak kenal. Nah, anak-anaknya ini belum tahu apakah akan sesukses Jokowi jadi presiden atau bagaimana, tidak tahu. Udah, itu presiden sampai Jokowi, karena berikutnya belum ketahuan. Nah, sampai di sini masih banyak contoh-contoh berikutnya sebenarnya, kayak wakil presiden gitu ya, Bung Hatta itu anaknya siapa, terus kemudian anaknya Bung Hatta itu mungkin dulu pernah jadi menteri, itu yang saya ingat.
terus kemudian wakil presiden wakil Hamengkubuwono IX, yaitu pasti anaknya Hamengkubuwono VIII gitu ya, dan punya anak Hamengkubuwono X yang sekarang jadi gubernur DIY. Tapi apakah apakah Hamengkubuwono X bisa jadi wakil presiden? Ya tingkatnya ada di lokal DIY gitu kan. Kemudian wakil presiden yang lain saya rasa juga tidak punya anak yang, atau setidaknya saya tidak kenal anak-anak yang muncul gitu ya. Umar Wirahadikusuma, Tri Sutrisno, Sudarmono, Habibie, Megawati Habibie tadi dibahas juga di presiden karena ini pernah jabat presiden dan wakil presiden. Kemudian Yusuf Kala, ini anaknya juga saya tidak kenal. Budiono, Ma'ruf Amin. Mungkin anak-anak mereka tidak akan seterkenal bapaknya, mungkin. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa dijadikan contoh ya? Calon presiden dulu kan banyak juga. Amin Rais anaknya mungkin ada yang terkenal juga, tapi rasanya tidak melewati bapaknya. Wiranto, Hatta Rajasa, Prabowo bapaknya juga terkenal. Saya nggak tahu apa kalau Prabowo ini apakah hitungannya dia bisa melampaui bapaknya karena kebetulan beda bidang ya, bapaknya di ekonomi, anaknya di militer dan politik. Terus kemudian Sandiaga Uno ini anak-anaknya juga tidak terlihat. Terus kemudian Anies Baswedan ini kayaknya punya keturunan juga yang hebat, dan mungkin Anies ini juga melebihi orang tuanya. Nadiem Makarim itu bapaknya yang Makarim juga, itu juga orang terkenal juga. Nah, Nadiemnya ini rasanya lebih tinggi, lebih sukses dari bapaknya. Ganjar Pranowo itu juga sama, dari orang biasa gitu ya. Ridwan Kamil mungkin juga sama juga. Nah, apakah anak-anak mereka nanti akan bisa sesukses orang tuanya? Itu yang menjadi pertanyaan yang menggelitik buat saya. Kemudian juga tokoh-tokoh besar, Bakri misalnya. Kemudian ini apa, grupnya Lipo, grupnya Jarum, grupnya Lim. Apakah itu nanti juga akan anak-anaknya melebihi orang tuanya? Apakah ada gitu ya? Saya punya contoh itu mungkin cuma George Bush itu di Amerika yang punya anak kemudian juga jadi presiden. Itu pun saya lupa apakah 2 periode, sama-sama 2 periode atau bagaimana, saya lupa. Tapi itu mungkin salah satu yang anak yang sukses dari orang tua yang sukses. Karena kalau sukses yang saya definisikan di awal tadi seperti jabatan tertinggi, itu rasanya tidak banyak yang seperti itu. Mungkin juga kalau kita coba aja lihatlah di sekitar kita itu gimana tuh, ada nggak orang-orang sukses yang ini dulu pengusaha besar itu, anaknya gimana? Ini dulu bapaknya mendirikan ini, anaknya gimana? Dan saya sering dengar juga bahwa misalnya ada satu usaha, entah itu pabrik, entah itu toko, entah itu usaha apa, biasanya generasi 1 itu membangun, mendirikan, generasi kedua membesarkan, kemudian generasi ketiga merusak atau menghabiskan gitu ya. Itu kalau generasi kedua bisa menaikkan. Ada juga yang generasi 1 membangun sampai besar, generasi kedua sudah mulai menghabiskan gitu. Nah, saya merasa ini kalau ditelusur ke belakang mungkin akan kita diskusikan lain kali. Raja-raja itu juga begitu ya. Raja-raja itu mulai dari yang pertama mungkin merebut kekuasaan, membangun kerajaan, habis itu nanti akan lebih besar atau akan hilang gitu, karena kerajaan-kerajaan khususnya di Indonesia itu kan datang dan pergi, muncul dan hilang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, menggelitik teman-teman. Adakah orang sukses yang lahir dari orang tua yang sudah lebih duluan sukses? Karena yang sering kali dilihat lebih banyak orang yang sukses itu lahir dari orang yang biasa-biasa saja. Nah, bagaimana dengan kita pribadi masing-masing?
saya, kamu, apakah akan lebih dari orang tua, atau saya ini sebenarnya grade-nya sudah di bawah orang tua saya. Saya rasa nggak ada masalah untuk kedua-duanya. Kalau misalnya kita lebih dari orang tua kita, artinya kita menjadi seperti tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, tokoh-tokoh yang naik, meningkat. Bersyukurlah untuk itu, tetap ingat sama orang tua, sayang sama orang tua, karena bagaimanapun juga kita lahir dari mereka. Nah, kalaupun kita menjadi anak yang, wah, orang tua saya itu sudah lebih sukses, jauh lebih sukses, saya mau ngejar itu nggak bisa, sudah beda jalurnya. Ya sudah, cari kesuksesannya sendiri, dan ingat, kalau ini sudah fasenya sedang turun, artinya kita punya kesempatan untuk mendidik anak-anak kita itu lebih sukses dari kita. Nah, bagi yang tadi, yang teman-teman yang sudah, wah, saya lebih sukses dari orang tua saya. Yakinkah bahwa anak kita akan lebih sukses dari kita? Karena grafiknya sudah naik tuh. Nah, saya rasa di sini akan terjadi apa namanya, bukan hanya pembuktian tapi siklus begitu ya. Jadi kalau memang dari orang biasa kemudian sukses, anak-anaknya kemudian biasa lagi. Mungkin nanti biasa lagi ini akan lebih turun atau lebih naik, ya dilihat saja. Kalau Gus Dur tadi misalnya, saya nggak tahu ya buyutnya Gus Dur siapa. Tapi kemudian kakeknya Gus Dur ini mendirikan NU, kemudian bapaknya Gus Dur mungkin juga meneruskan, kemudian Gus Dur itu naik menjadi presiden. Nah, anak-anaknya ini melanjutkan orang tuanya saja. Semoga nanti cucu-cucunya Gus Dur itu bertahan setidaknya, karena untuk naik lagi itu mesti susah banget. Nah, saya rasa itu saja. Dimanapun posisi kita sekarang ini, kita ini menjadi seorang yang lebih sukses dari sebelum kita, orang tua kita, atau kita tidak akan bisa melampaui kesuksesan orang tua kita. Semuanya punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Bagi yang sukses, justru berhati-hati, karena dalam catatan saya akan sulit menghasilkan anak-anak yang lebih sukses. Kalau yang tidak lebih sukses dari orang tuanya, justru kesempatan untuk melahirkan, mendidik, membimbing anak-anak menjadi lebih sukses. Semoga itu, mari definisikan kesuksesan masing-masing, karena dengan begitu kita akan terus menjalani hidup dengan bersemangat, bergairah. Terima kasih, itu dari saya. Ketemu lagi di Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo.